Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu promotor, yang terhormat Bapak tim penguji. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul pengembangan model pembelajaran outbound untuk dalam mata kuliah rekreasi untuk meningkatkan karakter peduli terhadap lingkungan sosial mahasiswa di Universitas Hamzan Wadi di Selong, Lombok Timur. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan sudah seharusnya memiliki karakter mahasiswa ideal, yaitu mahasiswa ikut andil melakukan gerakan perubahan secara signifikan, memiliki idealisme tinggi, pandai bergaul atau fleksibel. Hal ini juga menjadi concern Universitas Hamzan Wadi yang mengharapkan mahasiswa memiliki karakter ideal seperti yang dipaparkan tersebut. Namun kenyataan di lapangan, karakter mahasiswa belum sesuai dengan yang diharapkan, karena mahasiswa banyak yang menunjukkan bahwa sikap kurang peduli terhadap lingkungan ataupun sesama. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terlihat beberapa permasalahan di lapangan, yaitu sebagai berikut. Mahasiswa masih belum menyadari sepenuhnya bahwa menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan kampus merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian mahasiswa belum mampu berempati dengan baik. Karakter peduli mahasiswa di kalangan Universitas Hamzan Wadi secara akademik masih belum maksimal. Untuk itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan outbound. Kenapa outbound? Pertama, outbound itu dapat mengembangkan sikap soft skill. Menurut Depoter, untuk mengembangkan sikap soft skill, metode experiential learning dapat diterapkan dalam aktivitas outbound yang sangat efektif, dapat meningkatkan karakter peduli lingkungan. Selanjutnya, outbound itu dapat meningkatkan mobilitas peserta didik dalam belajar. Menurut Ali, mengungkapkan bahwa outbound adalah salah satu metode pembelajaran modern yang menekankan pada sumber daya alam. Selanjutnya, outbound itu dapat mewujudkan pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Menurut Octavia dan Nirwana menyatakan bahwa lingkungan yang ada di sekitar peserta didik merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Spesifikasi produk, di sini ada buku model pembelajaran outbound, buku model yang berisikan desain model pembelajaran outbound yang dapat meningkatkan karakter peduli terhadap lingkungan sosial mahasiswa, kemudian naskah akademik yang dapat digunakan oleh dosen rekreasi sebagai petunjuk pelaksanaan outbound yang dilengkapi dengan RPL dan RPS mata kuliah rekreasi. Metode penelitian yang saya gunakan di sini jenis penelitiannya R&D, Research and Development. Kemudian prosedur penelitian saya menggunakan EDI, uji coba produk melalui evaluasi formatif dan sumatif. Kemudian subjek uji coba mahasiswa Penjaskesrek semester 4. Kemudian jenis data yang saya gunakan di sini data kualitatif dan data kuantitatif. Instrumen pengumpulan data melalui format validasi, lembar praktikalitas, kemudian lembar observasi, wawancara, dan angket. Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Bentuk model pembelajaran yang diharapkan di sini menurut dosen
Pengembangan model pembelajaran pada mata kuliah rekreasi perlu dilakukan karena melalui model pembelajaran yang dikembangkan tersebut, dosen akan lebih mudah dalam mengajar dan membimbing mahasiswa dalam berinovasi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan model pembelajaran outbound dalam mata kuliah rekreasi dengan beberapa jenis kegiatan atau games yang menarik serta dapat menjadikan peserta didik lebih semangat, kreatif, inovatif, dan menjadi individu yang berkarakter baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, pelaksanaan pembelajaran mata kuliah rekreasi sudah dilaksanakan sesuai dengan tuntutan silabus, akan tetapi masih belum maksimal tujuan dari kegiatan yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan dalam mata kuliah rekreasi. Mahasiswa mengharapkan mata kuliah rekreasi dapat menumbuhkan karakter peduli terhadap lingkungan sosial mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen, model pembelajaran yang dilaksanakan selama ini untuk mata kuliah rekreasi belum maksimal dalam meningkatkan karakter peduli mahasiswa. Kemudian adanya kebutuhan terhadap pengembangan model pembelajaran outbound dalam mata kuliah rekreasi untuk meningkatkan karakter peduli terhadap lingkungan sosial mahasiswa. Tahap selanjutnya adalah tahap kedua, tahap desain model pembelajaran outbound, yakni mendesain buku model pembelajaran outbound untuk meningkatkan karakter peduli terhadap lingkungan sosial mahasiswa Universitas Hamzan Wadi, yaitu terdiri dari desain cover, draft pendahuluan, daftar isi penerapan model pembelajaran outbound. Selanjutnya, mendesain naskah akademik pembelajaran outbound untuk meningkatkan karakter peduli terhadap lingkungan sosial mahasiswa, yaitu yang berisi draft cover naskah akademik, draft pendahuluan naskah akademik, daftar isi naskah akademik, penutup yang berisi komponen penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Ini merupakan hasil dari desain model yang terdiri dari sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung. Tahap ketiga dari penelitian ini adalah pengembangan. Kegiatannya adalah validasi. Di sini model divalidasi oleh 5 orang validator, terdiri dari 3 orang ahli materi, 1 orang ahli desain, 1 orang ahli bahasa. Komponen-komponennya terdiri dari daftar isi, pendahuluan, analisis instruksional, GBPP, RPL, kontrak perkuliahan, jadwal perkuliahan, kisi-kisi instrumen, penutup, daftar pustaka. Hasil uji kendal diperoleh nilai probabilitas pada baris ASIM sebesar 0,469, maka penilaian validator terhadap konten produk pada kategori valid dan sangat valid. Selanjutnya dilakukan uji praktikalitas melalui one-to-one dengan nilai rata-rata respon mahasiswa sebesar 4,08 atau sangat praktis dengan tingkat presentase sebesar 81,5% dengan kategori sangat tinggi. Selanjutnya kelompok kecil, melalui kelompok kecil dengan nilai rata-rata respon mahasiswa sebesar 4,08 dengan tingkat presentase sebesar 81,5% dengan kategori sangat tinggi. Selanjutnya dalam tahap penelitian ini adalah tahap implementasi. Dalam tahap ini dilakukan efektivitas model dengan hasil nilai rata-rata post-test diperoleh sebesar 15,22. Nilai ini lebih tinggi dari nilai rata-rata pretest yang hanya sebesar 9,45. Artinya model pembelajaran outbound sangat efektif digunakan untuk meningkatkan karakter peduli terhadap lingkungan sosial mahasiswa. Pada tahap implementasi model yang telah
divalidasi, diuji cobakan secara luas. Tujuan dari uji coba adalah untuk melihat praktikalitas dan efektivitas model. Dua tahap tersebut juga menjadi bagian dari tahap evaluasi dari pengembangan model pembelajaran outbound. Ada 3 aspek kebaharuan dari model ini dibandingkan dari model sebelumnya, yaitu satu, materi pembelajaran, yang kedua, kandungan isi, yang ketiga, tujuan. Kesimpulan dari penelitian saya ini menghasilkan model pembelajaran outbound yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan karakter peduli terhadap lingkungan sosial mahasiswa. Implikasinya untuk meningkatkan karakter peduli terhadap lingkungan sosial mahasiswa, maka digunakan model pembelajaran outbound ini. Untuk saran, yang pertama, bagi ketua program studi, maka antusias mahasiswa terhadap pembelajaran outbound dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyediaan bahan pembelajaran berbasis outbound, tidak hanya pada mata kuliah rekreasi saja, namun pada materi dan mata kuliah lainnya. Yang kedua, bagi mahasiswa, model pembelajaran outbound ini bukan hanya menarik dan dapat meningkatkan karakter peduli saja, tapi mampu meningkatkan motivasi, aktivitas, dan kreativitas. Yang ketiga, bagi dosen, model pembelajaran outbound hendaknya dapat digunakan atau diterapkan dalam proses perkuliahan rekreasi untuk meningkatkan karakter peduli terhadap lingkungan sosial mahasiswa. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan inspirasi dan dasar pertimbangan di dalam melakukan penelitian ketika lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas, baik secara desain maupun materi yang lebih baik dan lebih menarik. Demikianlah hasil presentasi dari hasil penelitian disertasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.